Perjalanan kali ini kita tidak akan langsung menuju Gunung Prau, melainkan kita akan wisata kuliner dan mencari keindahan-keindahan yang tersembunyi di balik Jawa Tengah. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus perjalanan Gibran bersama tim MDPL Adventure di series MDPL Adventure. Kata lu bener sih. Walaupun kotanya panas ini, segersang ini, tapi kalau misalkan udah di dalam masjid, ademnya luar biasa. adem ayem kacau cok. Sumpahnya sejuk. Kenapa ya itu ilmu sainsnya dari mana tuh? Panas apapun di sini tapi kalau udah dalam masjid tuh. Kalau istirahat ke daerah Cirebon, nggak tahu ini nama masjidnya Irmas Al Khairon kalau nggak salah. Ini pelayanan masjidnya wah, keren banget. Pokoknya the best. Mana wajib sih mampir ke sini kalau misalkan capek di Pantura ya. Jalur Pantura arah Cirebon wajib mampir ke masjid ini. Jangan lupa sholat, nongkrong doang ya. Sholat sih ya. Kayak Gibran mau istirahat sebentar kayaknya ini kita istirahat isoma lah, istirahat sholat. Kita udah sampai di Empal Gentong Haji Apud yang rekomendasi tadi. Lokasinya di mana? Cirebon, kota Cirebon. Jing, karena gede kan. Kalau mau langsung aja. Aing mau makan dulu. Lapar, let's go. Oke, jadi kali ini Gibran udah nyampe di Empal Haji Apud. Di Cirebon, guys. Kota keberapa ini kita? Nah, itulah pokoknya kota ketiga. Yang pertama Gibran nyampe Bandung, terus ke Indramayu, terus situ kita singgah lagi di Cirebon. 3. Oke. Jadi Gibran mau nyatu dulu. Nih, menunya kalian harus dulu. Iya. Gue tahu dari sini. Jangan lupa mampir, let's go. Pisan lihat kesini Empal Gentong. Jadi Empal Gentong ini adalah ciri khas dari Cirebon. Empal Gentong Haji Apud. Kalian wajib cobain kalau kesini. Mari makan. Ya kan? Mau makan. Bismillah. Oke, jadi kita mau nyatu dulu sebelum melanjutkan perjalanan jauh. Iya. Saya kedungan dulu semua. Iya. Sate babi. Selamat menikmati. Anjir ya. Suapan pertama buat kalian. Bung Akmal Meret. Jadi soto kayak soto bahula ini. Empal Gentong sebenarnya soto, cuma dia dibikinnya di dalam gentong ini tuh bukan durian. Oh, jadi empal gentong itu dibikinnya dari gentong, guys. Ya, bener nggak? Dibikinnya dari gentong, jadi namanya empal gentong. Tuh, kalian kalau mau kesini langsung aja Cirebon. Pokoknya kalau ke Cirebon nih, kalau touring atau perjalanan menuju jalur ini, langsung aja ke Empal Gentong Haji Apud. Rekomendasi dari Gibran dan ide Akbar. Lah, saya mau nyatu, bye-bye. Mantap ya. Nyatu.
sapi kan ya? Satu. Ancaman. Ancaman. Kapan pertama buat kalian? Mau aing mau meret jadi. Kata senior kita ini kalau jalan-jalan jangan kayak orang kesusahan, makan enak mah harus wajib, apalagi kita ke kota yang belum pernah kita tuju. Betul, anjir. Pokoknya intinya perut. Kemanapun perjalanannya, intinya perut. Oke, betul. Oke, langsung aja datang ke sini. Kalau yang ke Cirebon ya, kalian harus ada aing nyatu. Makan satenya lah. Nasinya diginiin tening tah ngajar. Jadi ini acaranya free guys. Jadi cara gue bangun aja yang terjadi, soalnya yang gak suka cabai bawang. Suka sih, cuman kalau dalam bentuk dia langsung yang suka. Gue dimilihin tadi wortel sama ini. Pantes wortelnya habis sama dia dipilihin anjing. Jadi manis, dagingnya juga empuk, mantep. Mana semuanya kadir. Oke. Keras. Enggak. Makanya batai. Aing sebenarnya tidak terlalu suka sate daging, cuman enak kalau empuk mah, Cok. Kayaknya kan kalau sate daging alot tuh. Cuman tuh Nah, dia sebelum dimakan digantung dulu kan? Hah? Digantung berapa lama gitu ya? Itu tuh Gini. proses pengumuman daging Gini, sebelum dimakan. apanya nih yang digantung? Daging dong, masa hati. Kirain perasaan hubungannya, perasaannya yang digantung. Bercanda. Canda? Enggak. Itu ah. Saya sih Padang Giler. Baik. Gibran kok gak bagi-bagi? Gak usah bagi-bagi. Nih Gibran spill menunya. Dengan harga 25-50 ribu per porsi, kalian sudah bisa mendapatkan makanan selegend ini. Hah? Kok legend Gibran? Karena beliau mendirikannya sejak tahun 1994 sebelum Gibran lahir, Cok. Oke, saya udah selesai makan, kita lanjutkan perjalanan. Mantap. Pokoknya jangan lupa kulineran ya. Yang mau jalan jauh rugi kalau enggak. Udah kenyang, Bang kok. Kenyang, takut ngantuk doang ini. Jadi kita langsung mana ini? Langsung menuju Dieng, Perahu Patak Banteng. PDIP kah? Patak apa? Patak apa? PDI. Patak PDI. Gitu. Udah, let's go, sampai berjumpa di Patak Banteng. Sebelum melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita mengulik sedikit tentang sejarah empal gentong Haji Apud. Bentar dulu. Ini musik Cina, Cok. Ganti. Nah, ini baru benar. Oke. Jadi, berdiri sejak tahun 1994, didirikan oleh Bapak Mahpud. Pada awalnya usaha ini dinamakan empal gentong Pak Kumis karena penampilan beliau yang berkumis tebal. Nah, di 2009 setelah beliau melaksanakan ibadah haji, barulah diganti dengan warung empal gentong Haji Apud yang sekarang dikenal secara nasional. Yang tahu lebih detailnya atau mungkin menurut kalian Gibran salah, tolong di komen dan mohon maaf lahir dan batin. Let's go, kita lanjutkan perjalanan. Tapi ini lagunya udah kayak nuansa-nuansa kerajaan gitu, Aduh, gimana ini menurut kalian? Udahlah, lanjut aja. Let's go.
Brebes. Bangga kos endok asin. Bro ikan lele, bangga kos endok asin. Cuh. Brebes cok. Sesampainya di kota Tegal, kita langsung mencari tempat untuk beristirahat, tetapi sambil mencari keindahan. Dan kalian tahu, ini dia tempatnya. Yuk, oke guys, jadi kita udah sampai Tegal. Dan tadi sebenarnya di jalan tuh nyari tempat istirahat. Pinggir-pinggir beng, lihat ke kiri ada pantai bagus. Jadi kita cari-cari gang yang bisa nyampe ke gang sini. Dan lihat ini dia pantainya. Gimana bang? Tempat peristirahatan yang gue cari mantep nggak? Mantep pisan. Mantep ya? Sebenarnya itu jahil doang. Cuma kita nyari gang. Siapa tahu gratisnya beneran Tapi gratis. kan emang pengen istirahat dan kita nyari gang yang gratis, yang maksudnya nggak ada berbayar pantainya. Dan ini pinggir jalan ini. This is my kalau berdua apa? This is we expedition for This is our expedition. This is our expedition for 2026. 2026 only. And MDPL Adventure. Jangan lupa ngopi dulu lagi kopi. Kita jadi simpel gini. Mantap. Oke, mari kita cheers. Tim ekspedisi. Abadikan sore harimu dengan secangkir kopi di sore hari. Indah nih. Jawa memang indah. Sayangnya tidak ada dia. Dan si Gibran Senja mulai membiru. Maksud gue tuh pengen istirahatin nyari tempat kayak gini. Perjalanan di kala senja adalah jembatan sunyi antara lelahnya perjuangan hari ini dan harapan di hari esok. Semburat jingga di ufuk barat adalah cara semesta berbisik. Istirahatlah sejenak. Perjalananmu hari ini sudah luar biasa. Jadi sebenarnya kita tak jauh berbeda. oke. Sebenarnya kita mau istirahat doang sebentar. Dan tadi ada ibu-ibu baik nyamperin kita, nawarin kopi. Saya sih nggak tahu ya itu warung atau bukan, tapi setidaknya beliau nawarin kita kopi begitu kita datang. Ramah ya sate ibunya ya. Nawarin kita kopi. Banget, sumpah ibunya. Ini hidden gem ya. Hidden gem banget, Cok. Nggak ada yang tahu jalan Tiba-tiba sini. tawarin kopi, Tawarin kopi dan ada pantai kayak gini. sunset lagi. Pas banget lagi kita tuh istirahat di jam 5. Jam 5 mau setengah 6 ngeliat pantai. Ya minggir lah, sunset gitu. Katanya, senja tak pernah ingkar janji. Ia menghapus penat di sepanjang jalan dengan keindahan yang menenangkan jiwa. Di batas hari yang kian meredup, keindahan jingga mengajarkan cara melepas hari dengan keanggunan yang sunyi. Senja melukis kepulangan pada langit, mengingatkan kita bahwa perjalanan sejauh apapun selalu punya tempat untuk kembali. Tapi perjalanan kita masih panjang. Jangan dulu pulang, lanjutkan dulu apa yang sudah dimulai. Setelah bersenja-senja gurau, akhirnya kita memutuskan untuk sholat maghrib. Sholat maghrib dulu guys, kita istirahat dulu. Karena sebaik-baiknya perjalanan kita yang diiringi dengan Tuhan yang Maha Esa. Ini buat anak-anak senja, jangan cuman senja kata-kata hari ini. Sholat maghrib, Cok. Oke, mantap. Jangan lupa sholat maghrib. Kita mau sholat dulu. Itu sebatang 2 batang. Lalu lanjut berangkat.
Oke, karena kita nggak tahu ini bentar lagi 3 jam lagi cok ke perahu. Oke, let's go. Stay tune di video berikutnya. Let's go. Oke, kita udah selesai maghriban. Sekarang kita kembali ke perjalanan. Lanjut ngejar waktu banget. Kata-kata hari ini, sejauh apapun perjalananmu, seberat apapun masalahmu, tetap selalu ingat kepada Tuhanmu. Gibran 2026. Let's go, kita berangkat balik. Takir ceramah. Bukan masalah ceramah, goblok, lu mau rusak jauh kemana-mana. Aing. Perjalanan kita ya lah aja dikeresekan HP aing. Tinggal sejam lagi kita tinggali. Tuh, itu wajib ditinggali mah tuh. Itu namanya City Light. Kita tadi ada di atas puncak Kambangan. Oke. Kesal aing. Kita let's go lagi, kita lihat perjalanannya. Let's go. Nah, ini jadi kita belum sampai sebentar kita. Saking santainya, banyak istirahat, banyak cacicu, tas si monyong lah. Akhirnya jam segini masih di sini. 1 jam lagi buat sampai ke perahu Patak Banteng. Kita masih berusaha di jalan. Oke. Stay tune terus. Anjing. No, mas. Hah? Kenapa? Kok ya? Apaan? Ini di trek. Iya nggak? Mas, ada nggak? Boleh karadak gimana? Tuh, bu. Ini ada ya karunya pisan ini. Motornya terkuatin jadi motornya nggak kuatin guys. Terpaksa harus jalan. Untung aja mau motor. Sangat kan, jalan. Ini kalau nggak ada limbasnya kita nggak tahu tadi jalan mungkin kita. Tadi mas siapa namanya? Diki. Ya. Hai mas Gibran. Udah saya WhatsApp ya mas. Mas makasih banyak saya lagi. Maaf banget ngerepotin kayak gini. Ya, Alhamdulillah di perjalanan kali ini kita menemukan orang baik. Kalau perjalanan kita niatnya baik, udah pasti kita dipertemukan sama orang baik juga. Betul. Nah, mungkin kita ketemu sama yang negatif-negatif itu. Makanya kalau kemana-mana harus berpikir positif. Iya, tapi sih negatif. Lu yang negatif. Perjalanan kita Kalau sehat, tinggal 29 menit lagi, 30 menit lagi lah. Ini orang sumpah baik banget, Cok. Bang Diki. Diki ya namanya. saat dulu saat kamu takut HP mati. Ya. Beliau sampai bilang gini, apa namanya? Kalau ada apa-apa kontak aja, telepon. Ih, kita nggak minta, Cok. Sumpah baik banget orang. Itu jadi tadi di jalan tuh kita tiba-tiba nggak kuat si Shopee-nya ini, motornya Taita. Iya. Itu teh ngeden udah berat ya, gak nanjak. Yang tahu jalanan Dieng. Mas tahu lah kalian tanyakannya gimana. Kita udah berhenti di tengah-tengah, tiba-tiba ada dua motor, Bang Diki sama temennya berhenti. Nah, habis itu apa? Nawarin tebengan. Mas satunya sama kita aja. Gak apa-apa? Iya gak apa-apa, udah naik aja. Jadi kita naik nih, bang-bangan kita naik sampai sini.
dianterin, ditunjukin arah jalan. Terima kasih Bang Diki. Pokoknya kalian kalau apa-apa tuh harus berbuat baik, berpikiran positif. Biar apa? Biar dapat lingkungan yang positif juga. Jangan kayak sih ya negatif mana mah. Gimana Mas Gibran? Kita udah sampai mana ini? Dingin banget kayaknya. Dingin banget. Nggak kayak sikap dia. Di mana kita nih? Oke, jadi kita udah sampai Dieng. Oke, sampai juga ternyata ke sini kita. Perjalanannya luar biasa ya. Banyak banget cerita. Dari mulai harusnya harusnya nih kita berangkat jam 11, harusnya tuh perjalanan cuma 7 jam. Dikarenakan banyak kendala-kendala yang terjadi seperti hujan, terus urusan kantor. Iya, urusan kantor. Terus motor nggak kuat nanjak lah, remnya hampir blong lah. Intinya mah alhamdulillah yang penting mah nyampe. Alhamdulillah ya. Baru ya. Wake up. capek guys, gila parah. Ripuh Gibran dia, aduh. Gimana ya, sebenarnya ada kepikiran di motor ya tadi ya, agak wanti-wanti ya. Untungnya alhamdulillah kita paham, kita ngerti, kita nggak maksain, nggak apa-apa lama tapi asal selamat. Dari motor nggak kuat nanjak, gua jalan di tengah hutan ditinggal sama dia. Akhirnya kita numpang sama Akamsi ya kan. Makasih banyak Mas Diki yang udah kasih saya tumpangan dan bantuin kita di jalan nanjak tadi sampai nemu titik aman. Terus begitu nemu turunan remnya udah mulai agak-agak blong. Alhamdulillah kita masih dikasih keselamatan sama Allah ya. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah kita udah sampai Dieng. Intinya jangan pernah memaksakan apapun. Kalau misalkan tidak sanggup, istirahat. Oke? Karena apa? Memaksakan perasaan pun sama, tidak bisa dipaksakan. Tak semua yang tersesat ingin kembali. Sebagian hanya ingin menemukan dirinya sendiri. Setiap langkah meninggalkan jejak. Setiap perjalanan meninggalkan makna. Mata melihat pemandangan, hati menyimpan kenangan. Berjalanlah sejauh mungkin, sampai kamu sadar bahwa dunia tak sekecil yang kamu bayangkan.